kita boleh kembali berkumpul bersama dalam Bible Study AFGM, Vietnam Ministry Bible Study, dan kita akan belajar satu pelajaran yang sederhana dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai yang ke-8. Sebelum kita mulai, kita boleh mempersiapkan Alkitab kita, juga mungkin alat penunjang lainnya kalau ada yang mau catat, ada penanya atau pensilnya buat coret-coret, silakan. Dan kita akan berdoa untuk meminta Roh Kudus untuk menolong kita supaya kita mengerti pelajaran di malam hari. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari Sabat yang Tuhan berikan. Kami boleh juga berkumpul bersama lewat online, dan kami hendak mempelajari bersama-sama firman Tuhan. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami mohon berikan kepada kami pengertian, dan suara Tuhan boleh kami dengar dengan baik untuk apa yang Tuhan ingin sampaikan pada kami saat ini. Ampuni kami dari dosa kami, biarlah nama Kristus saja yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ngomong-ngomong, Bang Donovan, suara saya kedengaran jelas ya? Ada yang berisik-berisik nggak? Enggak, jelas. Oh, nggak ada ya? Oke, kita sama-sama boleh buka Alkitab kita dalam Lukas pasal 18. Ayat intinya ada di ayat yang ke-7. Tapi ini sebuah perumpamaan yang Yesus sampaikan. Dan saya percaya mungkin kita sebagian atau semua pernah minimal dengar cerita perumpamaan ini. Sebelum kita bahas lebih dalam, kita baca aja, nggak banyak ya ayatnya, 8 ayat saya yang baca. Teman-teman boleh buka Alkitabnya, dan boleh juga dari Alkitab atau dari handphonenya boleh ikutin ayat per ayat. Oke, saya baca ya. Judul perikopnya itu perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum ia menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi, saya bagi dua bagian ya di sini ya, pembahasan kita di malam hari ini. Yang pertama yang bagian kita akan bahas adalah bercerita, perumpamaan ini menceritakan tentang kondisi di akhir zaman. Mungkin ada yang nanya, loh apa hubungannya akhir zaman? Karena ayat 1 cuma bilang bahwa Yesus kasih perumpamaan ini supaya mereka selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Pray unceasingly, ya. Berdoalah senantiasa, tetaplah berdoa. Itu 1 Tesalonika 5 ayat 17 itu ya. Nah, tapi ini perumpamaan juga punya konteks dalam, kalau bahasa ilmiahnya itu adalah eskatologi, akhir zaman. Jadi perumpamaan ini perumpamaan akhir zaman. Dari mana perumpamaan akhir zaman? Karena, kalau coba boleh teman-teman buka ayat yang ke-8, lihat ayat yang ke-8, bagian yang paling bawah dikatakan, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, berarti ini cerita tentang apa nih? Kedatangan kedua kali kan? Yesus datang lagi kan? Ya. Jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Perumpamaan ini diakhiri dengan pertanyaan oleh Yesus mengenai kalau nanti Anak Manusia itu datang, yaitu dirinya, adakah Yesus mendapati iman di bumi? Jadi perumpamaan itu diakhiri tentang kedatangan Yesus. Berarti cocok dengan akhir zaman ya. Ya, end times, di akhir zaman, di masa akhir, hari-hari terakhir. Dan sebelum ayat 1 juga,
kalau teman-teman pegang Alkitab secara fisik begini, perikop di atasnya sebelumnya tentang apa itu? Satu perikop sebelumnya. Kedatangan kerajaan Allah. Dan ayatnya pun bercerita tentang, saya baca contohnya Lukas 17, satu pasal sebelumnya, ayat yang ke-26. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Lalu seterusnya saya loncat ke ayat yang ke-29. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, ayat 30, sorry. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Jadi Yesus juga kasih sebuah amaran kalau nanti harinya anak manusia itu datang sama seperti harinya zamannya Nuh, sama seperti zamannya Lot keluar dari Sodom. Ayat 30, demikian halnya kelak pada hari di mana anak manusia datang. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada 2 orang di ladang, satu diambil, satu ditinggal, dan seterusnya. Lalu masuk 18, pasal 18 ayat 1. Jadi perumpamaan ini tentang hakim, nanti kita akan lihat, perumpamaan yang Yesus yang sedang sampaikan dan kita bahas ini, secara konteks, bercerita tentang akhir zaman. Karena diawali sebelumnya cerita tentang kedatangan hari-hari anak manusia itu, gitu ya, sejauh ini bisa diikuti ya, dan ditutup dengan pertanyaan, waktu Yesus datang nanti, ada nggak ia temuin iman? Nah, okay. Dari 2 penjelasan tadi, jelas bahwa perumpamaan ini bercerita tentang akhir zaman. Berarti ayat 1 yang mengatakan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, ini teraplikasi secara khusus untuk di akhir zaman. Kita coba lihat ya. Kita masuk ke ayat intinya dulu ya. Ayat yang sebelum itu deh, sebelum masuk ke ayat intinya. Di dalam cerita ini ada beberapa, kalau di film itu ada tokoh, ada beberapa tokohnya, ada objeknya, ada orangnya di situ ya. Yang pertama ada hakim, yang kedua ada janda, dan yang ketiga ada siapa nih? Mungkin ada yang bisa kasih masukan dari kita sama-sama belajar. Kita boleh lihat Alkitabnya terus ya. Yang ketiga ada Allah. lawan. Ya kan? Ada lawan ya. Kan cuma 3 orang itu aja. Mungkin ada orang keempat lagi nggak kira-kira? Nggak ada ya. Oke, ada hakim, ada janda, ada juga lawan. Nah, namanya perumpamaan, ini kan sebuah cerita perumpamaan. Siapa hakim di sini? Ada yang mau kasih komen, boleh kasih komen, nggak apa-apa. Siapa hakim di sini? Ini kita kalau belajar Alkitab itu bukan, kalau ada pertanyaan gitu bukan nebak-nebak ya. Kayaknya ini bukan. Lihat Alkitabnya aja. Di situ ada jawabannya juga. Coba kita gimana Bang? Orang yang berkuasa memutuskan. Orang yang berkuasa memutuskan. Ya, itu definisi ya. Itu definisi mungkin ya. Tapi dalam cerita ini hakim ini melambangkan siapa? Coba lihat ayat 6. Kata Tuhan, Yesus bilang, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Emang hakim itu bilang apa? Ayat sebelumnya, dia berkata dalam hatinya, ayat yang keempat, walaupun aku tidak takut Allah dan tidak menghormati seorang pun, mana ya? Ayat 5, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Sebenarnya katanya bukan menyerang. Jangan sampai kedatangannya yang terus dan terus dan terus ini bikin aku itu capek, bikin aku itu frustasi dan seperti itulah, bukan menyerang, jandanya nggak sehebat itu mau nyerang rumah hakim terus dipukulin, nggak gitu ya. Tapi bahasa aslinya itu wirimi, menyusahkan aku, seperti itu. Oke. Nah, baru Yesus katakan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Bahwa hakim yang lalim itu bilang, aku akan membenarkan aja deh. Walaupun aku nggak takut Tuhan, tapi daripada dia nyusahin aku ini. Lalu ayat 7. Tidakkah siapa di situ? Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya. Jadi ayat itu pun sudah kasih jawaban kalau gitu. Hakim tadi yang diceritakan oleh Yesus dalam bentuk perumpamaan, Yesus kasih jawabannya enggak?
Yesus kasih. Itu sebabnya dalam belajar Alkitab kita tidak perlu menebak-nebak, karena Alkitab bisa menjawab dirinya sendiri, jelas gitu loh. Jadi nggak perlu pakai tanya si A, si B, si C, lihat aja Alkitabnya. Ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan? Jadi Yesus menyamakan bahwa hakim itu melambangkan Allah. Sejauh ini clear ya, jelas ya. Tapi mungkin ada yang nanya, loh kok hakim itu kan dibilang tidak menghormati Allah dan tidak menghormati siapapun. Hakim yang lalim, hakim yang jahat. Kok bisa itu melambangkan Tuhan? Nggak masalah. Dalam keseluruhan dari karakteristiknya. Apa maksud yang saya mau sampaikan di sini adalah contoh ya. Sebagai contoh, saudara, teman-teman tahu bahwa iblis dilambangkan seperti singa mengaum-ngaum. Ya enggak? 1 Petrus berapa itu ya? 1 Petrus 5 ya? Ayat 7 mungkin. Kita nggak usah buka ya, tapi saya anggap kita sama-sama tahu lah bahwa hati-hati katanya Petrus, seperti singa mengaum-ngaum hendak menerkam. Jadi singa dalam Alkitab melambangkan iblis. Tetapi tahukah saudara kalau Yesus juga dilambangkan dengan singa? Tahu nggak? Singa apa itu Yesus sebutannya? Singa dari Yehuda. Singa dari Yehuda. Lalu kalau gitu pertanyaannya, jadi singa ini melambangkan iblis atau Yesus? Kok bisa Alkitab satu lambang bisa Yesus iblis, yang notabene ini sama-sama berbeda ya. Kalau melambangkan Yesus atau melambangkan Bapa mungkin mirip gitu ya. Nah, itu kok bisa kayak gitu? Itu sebabnya saya tadi sampaikan, lambang itu ketika dia melambangkan sesuatu, bukan berarti sesuatu ini yang dilambangkan ini harus sama 100% karakteristiknya. Kenapa Alkitab melambangkan iblis sebagai singa? Karena singa yang dipakai, karakter singa yang dipakai di situ adalah singa yang kalau dia memangsa dengan cara mengendap-endap. Karena bunyi ayatnya seperti itu. Saya agak lupa, saya coba buka sedikit ya. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, singa jalan mau cari mangsanya itu dia mengendap-endap pelan-pelan berkeliling, dikelilingin baru diterkam. Nah, karakteristik singa itulah yang mau memangsa, menghancurkan, membinasakan mangsanya dengan cara berjalan pelan-pelan mengendap yang dipakaikan kepada iblis. Tetapi Yesus juga dilambangkan dalam Alkitab sebagai singa. Karakter singanya adalah yang dipakai singa sebagai seorang raja dari Yehuda. Contoh kayak gitu ya. Itu sebabnya tidak masalah ketika kita kembali ke hakim tadi. Ketika hakim ini kok bisa hakim yang jahat bisa melambangkan Allah yang maha baik. Karena yang dipakai adalah seperti yang tadi Bang Donovan sampaikan. Hakim ini adalah yang menentukan, pembuat keputusan yang berwenang untuk menyatakan mana yang benar, mana yang salah, yang punya hak untuk memutuskan. Allah tidak mewakili lambang tadi yang sebagai yang jahat, yang lalimnya tidak menghormati Allah dan manusia, bukan itunya yang dimasalahkan, tetapi dilambangkan sebagai Allah sebagai seorang hakim yang memutuskan. Nah, itu sedikit ya, agak panjang, tapi itu gambaran supaya ketika kita belajar Alkitab berikutnya, oh, karakteristiknya itu begini loh. Nggak semua singa itu, semua karakteristik di singa, jeleknya, hebatnya, kuatnya, giginya, taringnya, masa disamain semua sama iblis, disamain semua sama Yesus. Yesus juga dilambangkan dengan ular di Yohanes 3. Waktu Musa angkat ular tinggi-tinggi. Ya, iblis juga pakai ular. Tapi kan dari situ contoh yang tadi singa bisa teman-teman explore sendiri lah ya. Jadi ular yang bagaimana yang bisa melambangkan Yesus sebagai ular yang penyembuh, yang bisanya itu bisa menyembuhkan juga. Tapi iblis pakai ular yang sebagai deceiver, menipu, licik dan sebagainya. Oke. Lalu setelah hakim, kalau gitu kita ada tokoh berikutnya adalah janda. Sebelum janda lah, janda ini agak panjang sedikit nanti.
Lawan. Janda ini kan minta ke hakim, belalah hakku atas lawanku. Siapa lawannya janda ini? Dalam Alkitab itu lawan itu siapa lawan? Mungkin nggak ada di pasal 18, tapi di dalam Alkitab ada. Saya ganti katanya bukan lawan. Si musuh. Ada yang tahu nggak si musuh itu melambangkan siapa? Setan kali. Siapa? Setan mungkin ya. Setan, Bang. Ya, nggak usah pakai mungkin, Bang. Setan gitu. Ayatnya di mana kira-kira, Bang? Ada yang ingat nggak? Wahyu 12 ayat 9. Sebenarnya nggak tereksplisit di situ, tapi dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan. Setan sendiri adalah arti kata setan itu adalah adversary, musuh. Gitu ya. Adversary, musuh. Tetapi ayat tambahan lagi, karena lawan ini karena ini kan ada hakim, ada janda sebagai korban, kayak gitulah ya, sebagai yang korban ya, dan ada musuhnya, berarti musuhnya ini adalah penuntut. Oke, ini yang ada hakim tadi Allah, ada janda sebagai orang yang dikorbankan atau terdakwa, tersangka, korban, gitu ya. Enggak korban lah ya, terdakwa, tersangka, dan ada musuhnya, penuntut. Nah, dalam Wahyu 12 juga, ayatnya yang saya coba buka dulu ya. Wahyu 12 ayat yang ke-10. Wahyu 12 ayat yang ke-10. Alkitab katakan, dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Nah, ini kalimatnya. Karena telah dilemparkan ke bawah. Siapa yang dilemparkan ke bawah memangnya? Baca ayat di atasnya. Ada perang di sorga, iblis dan malaikat-malaikatnya dilemparkan ke bawah, ayat 9. Jadi jelas Alkitab kasih jawaban itu di situ juga. Jadi kita nggak perlu menerka-nerka. Karena telah dilemparkan ke bawah, yaitu iblis, tapi di sini disebut sebagai pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Perhatikan juga ada kata siang dan malam di situ. Jadi iblis, kalau Lukas 18 ini hakim, janda, dan musuh, suasananya menggambarkan suasana pengadilan, ada hakim, ada terdakwa, ada pendakwa. Musuh pendakwa ini adalah iblis. Oke, sejauh ini clear ya. Semoga bisa diikutin. Karena ini bagian 1, masih bagian 1, tapi saya coba cepat aja. Karena bagian 1 ini tadi disampaikan, seperti saya bilang, ini konteksnya adalah akhir zaman, ya, secara di zaman akhir. Karena tadi kita lihat di bagian awal, perikop ini, perumpamaan ini ditutup dengan pertanyaan, waktu Yesus datang nanti kedua kali, adakah Dia temukan iman? Dan sebelumnya dibuka juga dengan cerita pada zaman Lot dan juga pada zaman Nuh, kelak kedatangan anak manusia. Oke, lalu satu lagi yang belum kita bahas tentang janda. Siapa janda itu? Janda ini kan pasti perempuan, Bang ya. Ya Bang Donovan ya. Nggak mungkin laki-laki. Yuda kalau laki-laki. Nah, janda ini perempuan. Seorang perempuan. Di dalam Alkitab melambangkan apakah seorang perempuan? Ada yang bisa kasih respons di sini? Gereja. Gereja atau jemaat? Oke. Ayatnya, Bang. Atau yang lain, teman-teman, yang lain. Ada ayatnya kira-kira yang bisa dikasih supaya kita nggak Efesus. Di mana? Anyone, siapapun boleh kasih. Efesus. Efesus. Oke, ada di Efesus. Efesus berapa itu, Bang ya? Efesus cerita tentang hubungan suami istri. Dan Yesus sampaikan bahwa suami kasih istrimu, Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus suami telah mengasihi jemaat istri dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi jelas.
Satu lagi ayat tambahan supaya boleh meyakinkan kita dalam 2 Korintus 11 ayat yang kedua. 2 Korintus 11 ayat kedua. Paulus sampaikan kepada jemaat Korintus. Ini surat Paulus kepada jemaat Korintus. Sebab aku cemburu, Paulus, aku kepada kamu, kepada jemaat Korintus dengan cemburu ilahi. Karena aku, yaitu Paulus, telah mempertunangkan kamu, jemaat Korintus, kepada satu laki-laki untuk membawa kamu, ya laki-lakinya Yesus Kristus, membawa kamu sebagai perawan suci, sebagai perempuan gadis, oke, kepada Kristus. Jadi Paulus membawakan jemaat Korintus kepada, jadi Paulus kayak sebagai best man-nya. Kalau ada di nikahan kan ada bridegroom-nya, ada mempelai laki-laki, ada best man-nya. Paulus yang bawain jemaat Korintus kepada Yesus Kristus. Jadi jelas Alkitab memberikan pengertian bahwa perempuan itu adalah jemaat. Ya, saya lebih suka bilang jemaat selain Alkitab bilang jemaat, karena kalau gereja image kita adalah bangunannya doang gitu loh. Karena kita ngomongin people-nya, orang-orangnya di dalam gitu ya. Jadi jemaat. Nah, tapi ini kan perempuan janda. Kalau dalam Alkitab di kitab Wahyu, ini satu seri lain lagi nih. Tapi kita nggak bahas ini. Di dalam kitab Wahyu ada dua perempuan yang disebutkan. Di Wahyu 12 ada perempuan perawan suci itu, ya, perempuan yang pure, murni, berarti ini melambangkan jemaat yang murni, jemaat Tuhan. Satu lagi di Wahyu pasal 17 ada perempuan pelacur, bahasa Alkitab katakan seperti itu. Dan pelacur itu berarti dia nggak punya, bukan hanya satu laki-lakinya, lebih dari satu. Berarti dia bukan hanya punya Kristus, dia punya Tuhan yang lain, dia punya yang lain. Yang lain nggak ada yang lain sebenarnya, cuma iblis. Jadi dia mendua, gitu ya. Nah, berarti ini melambangkan jemaat yang sudah berzinah atau jemaat yang murtad, yang lari dari mempelai laki-lakinya Kristus. Itu jemaat wanita murni, perawan, wanita pelacur. Nah, tapi di Lukas 18 ini wanita janda. Ya kan beda kan? Dia murni, ya dia punya laki-laki. Kalau yang jemaat murni dia punya laki-laki satu, yang wanita pelacur jemaat yang murtad dia punya, nggak cuma punya Kristus, dia punya yang lain juga, jadi dia mendua, dia berzina. Tapi yang ini dia perempuan tapi janda. Namanya janda berarti sudah kemana laki-lakinya tuh? Meninggal, pergi. Nah, coba kita lihat dalam Alkitab spesifikasi menjadi seorang janda. Kriteria kalau mau menjadi janda itu harus bagaimana? 1 Timotius pasal 5. Jadi Alkitab juga kasih semua jawaban di sini. 1 Timotius pasal yang kelima, mulai dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ya, coba kita lihat lah ya sampai seberapa yang cocok untuk kita boleh pakai. Saya baca 1 Timotius 5 ayat 3. Teman-teman sudah buka juga Alkitabnya di situ ya. Oke. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Berarti ada yang nggak benar-benar janda dong di sini. Ini surat dari Paulus kepada Timotius. Timotius ini masih muda, kan gitu ya. Tapi sudah jadi pendeta muda lah, memimpin jemaat. Karena dia dipercayakan kepada jemaat di Efesus kalau saya tidak salah. Nah, Paulus kasih sebagai seorang senior, dia kasih wejangan-wejangan. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tapi, jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Jadi kalau ada janda tapi dia punya anak, masih punya cucu, hendaklah keluarganya yang ngurus janda itu. Maksudnya begitu. Ayat 5. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, nah ini yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri. Berarti dia nggak punya siapa? Nggak punya siapa-siapa. Dia suaminya juga sudah meninggal, dia pun nggak punya keluarga lagi yang lain karena dia cuma seorang diri.
Kita mau ambil ini, ingat Lukas 18 ya. Berarti janda ini adalah jemaat yang Yesus Kristusnya lagi jauh pergi, dan bahkan dia nggak punya keluarga. Dia nggak punya kerabat. Jemaat ini tidak punya dukungan, sokongan dari manusia manapun. Karena jemaat ini seorang diri. Suaminya Yesus Kristus lagi pergi jauh, katakanlah meninggal, pergi, pokoknya jauh, dia nggak tahu. Dan dia nggak punya dapat dukungan dari manapun. Dia seorang diri. Ayat 5 saya lanjut. Menaruh harapannya kepada Allah saja, kalau saya boleh tambahkan di situ, dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Nah, saudara kalau mau baca lanjut juga bolehlah diteruskan sendiri kayak contoh. Tapi kalau janda itu hidup mewah dan berlebih-lebihan, ya sudah mati selagi hidup, itu bukan janda namanya. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu agar mereka hidup dengan tidak bercela. Tapi kalau ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya satu kali bersuami, yang terbukti telah melakukan pekerjaan baik. Pendeknya mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Itulah janda yang Alkitabiah dari Alkitab. Oke, kita kembali ke Lukas pasal yang ke-18 dari Alkitab kita ya. Jadi dari sini kita dapati bahwa janda ini pasti perempuan, satu. Perempuan dalam Alkitab melambangkan jemaat, tetapi ini bukan bicara jemaat yang murni atau jemaat yang berzina, karena posisi dia adalah janda. Dari Alkitab kita sudah tahu bahwa janda yang benar-benar janda adalah ia yang ditinggalkan seorang diri. Jadi dalam Lukas 18, ini masih konteks akhir zaman ya teman-teman ya. Ini bercerita tentang jemaat Tuhan, bercerita tentang umat-umat Tuhan, yang mana Kristus di sorga sana jauh, dan jemaat ini, umat-umat ini tidak memiliki siapapun. Bahasa lainnya saya mau sampaikan, dia terputus dari dukungan dunia. Dia enggak, jemaat ini, umat-umat Tuhan ini di akhir zaman nanti sebentar lagi, dia nggak punya dukungan apapun dari dunia. Mungkin pernah dengar di akhir zaman ada isu-isu bukan isu ya, di akhir zaman bahwa Alkitab mengatakan bahwa orang, umat Tuhan akan menderita, dikucilkan, tidak bisa menjual dan membeli, lalu di kitab Wahyu disampaikan dan mereka akan sampai kepada titik diancam untuk dibunuh. Inilah dalam Lukas 18 jemaat yang teraniaya, yang ditinggal pergi suaminya, yang tidak dapat dukungan manapun dari dunia. Terputus secara ekonomi, secara sosial. Bayangkan, karena di 1 Timotius 5, Paulus sedang mengajarkan kepada Timotius mana perempuan janda yang layak untuk ditolong jemaat, mana yang tidak layak untuk ditolong jemaat. Itu konteks lain. Tetapi dari situ, karena dibilang ada yang punya anak cucu, tapi anak cucunya tidak menjaga dan merawat, Paulus bilang dia lebih buruk daripada orang infidel, orang apa bahasanya ya, orang kafir, karena nggak menjaga, memelihara seisi rumahnya. Tetapi Paulus sedang kasih wejangan sama pendeta muda Timotius ini untuk ini yang betul-betul harus menjadi tanggung jawab hidupnya janda itu dari jemaat. Karena memang dia ditinggal mati, tinggal sendiri betul-betul, ekonominya buruk, sosial yang nggak ada siapapun, dia hanya mengharap kepada Tuhan. Tapi Tuhan kan di sorga. Ya Tuhan punya umatnya, jemaat. Lewat jemaat ini Tuhan menjaga janda itu. Dan dalam Lukas 18, di akhir zaman, sebelum Yesus datang, umat-umat Tuhan akan menjadi seperti seorang janda yang kita terputus dari dukungan dunia. Secara sosial,
secara ekonomi, secara apapun aspek dalam hidup, betul-betul hanya punya satu pegangan, yaitu kepada hakim itu. Nah, itu di akhir zaman. Itu cerita di konteks Lukas pasal yang ke-18. Coba kita lihat ayat yang ke-7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya, janda tadi itu ya, berarti orang-orang pilihan, yang siang malam berseru kepadanya. Kenapa janda ini getol atau kekeh banget ketok hakim itu? Kira-kira. Ketok rumahnya hakim terus. Ya karena tadi, harapan satu-satunya dia cuma ke situ doang. Dia nggak punya lagi yang lain untuk diandalkan. Umat Tuhan di akhir zaman harus seperti ayat 7, yang membenar orang-orang pilihan yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Agak kurang, cuma bahasa lainnya, terjemahan lainnya adalah meskipun Tuhan menunda atau menangguhkan, though he bears long with them. Itulah kurang lebih bahasa Inggris yang disampaikan. Meskipun Tuhan itu kayak menangguhkan, dia mau nolong tapi dia nunggu gitu loh. Dan Tuhan menunda untuk menolong. Kurang lebih kayak gitu. Oke, coba kita buka lihat apa maksudnya berseru siang malam yang dilakukan sama janda ini. Wahyu 6 ayat yang ke-9. Kita buka Wahyu 6 ayat yang ke-9. Sedikit lagi ya. Wahyu 6 ayat yang ke-9. Kita nggak akan bahas detail, tapi ini cerita tentang 6 materai yang dibuka. Dan ini di ayat yang ke-9 ini adalah materai yang kelima. Materai yang kelima ini adalah, masih ada materai ke-6 dan ke-7. Sebelum Yesus datang. Di saat, kalau secara waktu ini, materai kelima ini sudah selesai. Singkatnya, itu di zaman sebelum kita, di saat para reformator Injil hidup, kurang lebih begitu ya, mungkin tahun-tahun. Saya nggak hafal tahunnya kapan, cuma mungkin sekitar 1600, 1700 sampai 1800 awal. Ayat 9. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Jadi ini para martir. Ya, ayat 10. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Jadi ini ada gambaran bertanya juga sama hakim. Tolong dong, kapan nih? Kapan kami dibalaskan? Kapan kami diberikan keadilan? Gambaran yang sama diceritakan di Wahyu 18, kepada janda itu ketok hakim, tolong bela hakku. Tolong berikan justice, tolong berikan keadilan. Karena aku ini dizolimin. Aku ini dianiaya, aku ini diderita. Lalu jawaban apa yang disampaikan di ayat yang 11? Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan, ingat ini periode di mana orang-orang zaman dulu, sebelumnya ini sudah terjadi, bahwa mereka yang mati itu, para martir itu, mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan, dan saudara-saudara mereka, siapa itu? Itulah janda yang di Lukas 18 tadi kita sedang pelajarin, umat-umat orang-orang pilihan Tuhan, hingga genap jumlah umat-umat pilihan Tuhan itu yang akan dibunuh sama seperti mereka. Jadi janda ini adalah sebetulnya ya sebelumnya udah juga ada janda-janda juga yang lain, umat-umat pilihan Tuhan yang lain yang juga ditinggal suaminya. Kristus bukan ditinggal ya, maksudnya artinya Kristus itu jauh. Nanti kita akan bahas tentang doa, seakan doa mereka tidak dijawab, dan mereka juga terputus secara ekonomi, secara sosial, secara segala aspek. Para martir sudah terima. Dan mereka punya doa sama, berapa lama lagi ya penguasa?
Tetapi jawabannya adalah kamu harus istirahat sebentar lagi karena mati adalah tidur seperti istirahat. Kamu harus istirahat sebentar lagi karena martir itu harus istirahat sampai genap jumlah kawan-kawan saudara-saudara sepelayananmu. Dan siapa? Itulah umat-umat Tuhan di akhir zaman. Saya dan saudara, gitu ya. Dan ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Saya nggak tahu, kita ada punya buku renungan pagi hari ini ya. Buku renungan harian setiap pagi. Mungkin ada yang ingat waktu pagi tadi renungan harian, isinya juga tentang doa ya. Karena ayat ini tentang doa juga ya, tentang doa. Dan disampaikan di sini bahwa di situ saya ingat tadi pagi dibilang bahwa seringkali kita berdoa itu minta sesuatu hal yang sifatnya duniawi, dan seringkali juga kemungkinan besar Tuhan akan menunda menjawabnya, kayak gitu ya. Tetapi ketika umat Tuhan berdoa untuk kelepasan akan dosa, jawabannya cepat. Right at that moment, langsung di situ. Yang saya mau bilang sederhananya adalah gini, kita minta banyak hal perkara, Yakobus 4 juga bilang, kamu nggak dapat apa yang kamu minta karena kamu salah berdoa. Kita minta banyak hal yang aneh-aneh sama Tuhan, yang sifatnya tidak untuk kebaikan kita, sama seperti seorang anak kecil yang baru mengenal sedikit dunia, mintanya yang aneh-aneh sama orang tua. Kita sebagai orang tua pun juga nggak mungkin mengiyakan semua yang dia minta. Pasti gitu dong. Itu nggak masuk akal sekali. Kalau anak umur 5 tahun minta lihat ada motor, dia minta motor. Nggak mungkin. Dan kita nggak akan kasih. Gitu ya. Tetapi untuk perkara rohani, apalagi namanya bebas dari dosa, itu langsung dijawab. Karena apa? Karena itu adalah kehendak Tuhan. Teman-teman, perumpamaan ini cerita tentang akhir zaman, di mana orang-orang pilihan Tuhan, umat-umat Tuhan, saya dan saudara, akan jadi janda. Jadi janda seorang diri. Yang mana nggak ada dukungan dari kiri kanan depan belakang. Itu berbicara secara individu, berbicara juga berbicara juga secara kelompok ataupun jemaat. Secara kelompok jemaat, gereja Tuhan akan melawan arus dari dunia ini. Dari pemerintah, dari orang-orang yang berkuasa, gereja harus kuat dan gereja jadi janda karena dia sendirian. Dan secara individu juga, saya dan saudara harus akan menjadi janda. Bisa jadi dalam keluarga, orang tua, ataupun anak, ataupun kerabat, tidak ikut Yesus. Sehingga kita akan berdiri seorang diri seperti janda ini. Yang satu-satunya kita punya harapan, kita nggak akan bisa mengandalkan saldo di bank kita, nggak bisa. Ketika nanti dunia akan mengatur bagaimana cara keuangannya mereka, dan hanya mereka yang mau menurut kepada dunia yang bisa dapat akses itu. Dan kita nggak mau mengikut mereka karena kita mengikut kepada Tuhan Yesus Kristus, saldo bank kita juga nggak akan ada gunanya. Ya banyak lah sekarang, yang entah apa namanya, digital bank currency dan sebagainya. Bagaimana mereka berusaha untuk membuat itu, gitu loh. Secara ekonomi kita juga nggak bisa mengandalkan apa yang kita punya sekarang. Secara sosial juga kita nggak bisa mengandalkan kepada kerabat-kerabat kita siapapun, karena mereka pun juga belum tentu punya pegangan yang kuat. Dan kita akan menjadi janda sebagaimana di Lukas pasal 18, dan satu-satunya pengharapan kita hanyalah kepada Allah, dan kita akan berseru siang dan malam dalam doa. Dan Alkitab katakan dalam berkomunikasi dengan Tuhan, ketika kita belajar firman, baca Alkitab, itu belum disebut komunikasi. Ketika kita baca dan baca. Ini yang saya alami dan saya baru sadari ya belakangan ya dari buku renungan pagi ya, karena bicara tentang doa dan doa terus gitu loh. Seorang yang hanya membaca firman Tuhan itu disebut belum berkomunikasi sama Tuhan. Karena komunikasi adalah dua arah, harus ada sesuatu yang kita sampaikan kepada Tuhan, dan itu disebut doa.
Ketika kita nggak punya sesuatu mau disampaikan kepada Tuhan, kita belum berhubungan sama Tuhan. Itu makanya Yesus sampaikan di ayat 1. Ini perumpamaan untuk orang supaya mereka tidak jemu-jemu dalam berdoa secara khusus di akhir zaman. Agar kita nggak jemu-jemu untuk berdoa. Berapa banyak di antara kita yang karena saya berpikir, kalau janda ini berseru siang malam dalam Alkitab itu artinya adalah 24 jam. Karena hitungan waktu dalam Yahudi itu ya sama lah, AM, PM, kayak gitu loh. Dari 12 pagi sampai 12 malam, kalau dunia sekarang ya, 12 siang itu AM, dari 12 siang sampai 12 malam itu PM. Kalau hitungan Alkitab, hitungannya orang Yahudi, itu AM, PM juga sama gitu loh. Tapi mereka dari jam 6 pagi, dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Itu disebut siang. Ada 12 jam. Malam nggak bisa kerja 12 jam. Jadi ketika disebut dalam Alkitab siang malam, artinya 24 jam janda ini berdoa sama Tuhan, kepada Tuhan. Dan Tuhan suka. Di tengah kesibukan kita, nggak perlu posisi berlutut, atau tangan terlipat, atau mata tertutup, tidak perlu begitu. Tapi suara hati ini naik kepada Tuhan, Alkitab katakan itu seperti bau-bauan yang harum. Tuhan senang gitu loh. Kalau orang Kristen selalu bilang ingin menyenangkan hati Tuhan dengan cara apa? Doa tiap hari, doa tiap saat. Dalam kegiatan masih lagi belajar, lagi dalam pekerjaan, bicara seperti bicara kepada seorang sahabat. Hana waktu berdoa meminta anak, itu dibilang apa sama Imam Eli? Orang gila, karena mulutnya komat kamit. Tapi doa yang begitu yang didengar. Doa di mana kita sama sekali pada akhirnya hanya bisa minta tolong sama Tuhan. Sekarang, contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, ya nggak perlu berdoa loh. Mau belanja nih, karena kita masih punya uang. Siapa yang berdoa mau belanja? Nggak ada. Karena kita mengandalkan apa yang di dompet kita. Tapi ketika itu nggak ada dan kita butuh makan, kira-kira apa yang kita lakukan? Berani datang ke pasar? Nggak berani, karena kita tahu kita nggak punya sesuatu yang bisa kita milikin untuk nukar itu dengan buah atau makanan itu. Dan kita akan kemana datangnya? Ke Tuhan berdoa. Jadi dalam pelajaran ini, mengajarkan kepada kita, khususnya di akhir zaman, akan ada satu masa sulit. Perempuan, janda, umat Tuhan akan teraniaya, setan akan mendakwa, dunia akan menekan, dan satu-satunya harapan hanya kepada Tuhan. Tapi saya mikir lagi, ya itu nggak akan bisa semata-mata nyampe di situ kita langsung jadi kayak gitu, kecuali hari ini kita mulai untuk berdoa. Itu sebabnya kenapa Tuhan izinkan berbicara tentang judulnya kan penundaan ya. Dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, umat Tuhan ini akan mengalami masa-masa yang sulit, menderita, tapi sepertinya lama karena ada penundaan. Sebelum tutup, satu lagi, saya boleh buka dalam 1 Samuel pasal yang ke-13. Cerita tentang Saul. 1 Samuel pasal yang ke-13. Karena tadi janda itu, hakim itu bilang dalam bahasa Inggrisnya dibilang, Tuhan itu bears long with them. Tuhan itu seakan-akan membiarkan kondisi janda ini tidak memberikan keadilan, membiarkan mereka bears long, lama gitu loh ditundanya. Dan di akhir zaman, kita juga, saya mau sampaikan di sini adalah, harus siap dan bahkan berharap akan terjadi penundaan. Contohnya apa? Dalam kedatangan Yesus yang kedua kali, mungkin saudara-saudara yang udah lebih senior gitu ya, atau yang mengikuti atau yang belajar firman, orang masuk tahun 2000 katanya ya, itu takut karena dikira itu udah mau habis tahunnya, akhir zaman. Enggak juga. Lalu ada berita apa lagi dalam dunia ini? 2000
2, 2001, World Trade Center dibom. Katanya, wah akhir zaman. Sampai ada film 2012, 2008 resesi ekonomi global. Katanya udah mau akhir zaman. Tapi ini udah 2022. Udah bertahun-tahun dan bertahun-tahun dan bertahun-tahun. Seakan seperti kayaknya udah mau deket, tapi nggak ada. Kayaknya udah mau deket tapi nggak ada. Kayaknya udah mau deket tapi nggak ada. Apalagi belakangan ini COVID. Kayaknya udah mau deket nih. Yesus Kristus mau datang dalam konteks kekristenan ya. Kalau dalam konteks secara global, mungkin saudara Muslim atau apa, oh udah mau kiamat. Bahasanya sama lah ya. Udah mau kiamat. Tapi kayaknya, oh udah mulai membaik lagi. Nah, dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, berdasarkan kisah-kisah dalam Alkitab yang akan kita lihat salah satunya di Samuel 13 ini, akan selalu ada yang namanya penundaan. Contoh, 1 Samuel 13 ayat yang ke 5, 6, 7, 8. Jadi ceritanya orang Israel mau perang dengan Filistin. Samuel di beberapa pasal sebelumnya sampaikan di dalam 1 Samuel, saya coba buka ya. 1 Samuel 8 kalau saya tidak tahu. Saya nggak dapat, nanti aja mungkin berhubung waktu. Saya ceritakan singkat aja. Samuel bilang, kamu pergi duluan ke Gilgal, aku akan datang 7 hari lagi. Kayak gitulah kurang lebih ya. Lalu kita masuk di 1 Samuel 13. Karena sebelum mereka melakukan perang, Samuel sebagai imam harus minta petunjuk pada Tuhan. Ini maju atau enggak. Karena Tuhan yang berperang, bukan orang Israel. Ya, selama ini kan kasusnya kan Tuhan yang berperang. Jadi Tuhan yang kasih kode, maju kamu menang. Kalau jangan ya jangan, nanti aja. 1 Samuel 13. Ayat yang kelima, adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan. Singkat cerita, banyak sekali tentara mereka. Ayat 6, ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di goa, keluk batu, dan sebagainya. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan dan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ayat 8, perhatikan. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Samuel, 7 hari tunggu. Jangan mengapa-ngapain, jangan bergerak, jangan maju. Tunggu saya 7 hari. Saul lakukan nggak menunggu 7 hari? Dia lakukan menunggu 7 hari. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Kenapa? Karena dalam perang, ingat tadi, harus menunggu imam untuk minta petunjuk kepada Tuhan, karena yang bisa bertanya kepada Tuhan perantaranya adalah imam. Ayat 9. Sebab itu Saul berkata, karena rakyat udah mulai lari, tentaranya udah mulai kocar-kacir, Saul lihat ini, wah nggak mungkin lagi saya bisa nunggu Samuel ini. Lalu ayat 9, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Dan ini adalah suatu kesalahan fatal, karena Saul bukan orang Lewi, dia bukan imam, dia tidak berhak masuk ke dalam tugas kudus suci khusus bagi orang Lewi. Dia orang dari suku Benyamin. Ayat 10. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya, tapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, aku lihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Jadi Saul bahkan menyalahkan Samuel, engkau tidak datang di waktu yang ditentukan. Berapa banyak orang pengejek-pengejek di dunia ini yang bilang bahwa mana itu Yesus katanya mau datang. Nggak datang-datang. Gitu. Tapi pertanyaan, emang Samuel datang nggak di hari ke-7? Datang. Dia tidak katakan jam berapa, tapi dia katakan di hari ke-7 itu saya datang. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas, ayat 12. Maka pikirku, nah ini yang hati-hati saudara. Kalau ketika kita menggunakan rasional kita, gantinya menggunakan Alkitab, kita bisa melakukan banyak hal bodoh di dalam kehidupan ini, khususnya di menit-menit akhir sejarah dunia. Masih lama Yesus datang kayaknya.
Mungkin saya bisa cobalah, saya bangun dulu harta dunia saya di dunia ini. Saya coba dulu jadi miliarder dan sebagainya. Kayaknya masih lama lah ini, saya coba jahat dulu lah. Saya coba dulu lah ini kehidupan malam ini seperti apa. Saya coba dulu lah. Ada banyak tawaran ataupun hal yang bodoh yang kita akan bisa lakukan ketika kita menggunakan ayat yang ke-12 ini, maka pikirku kayaknya nggak akan datang ini. Sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan karena dia harus mempersembahkan korban. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu apa? Ayat Alkitabnya sampaikan bodoh. Jadi ayat kata yang saya gunakan itu dari Alkitab. Bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkan kepadanya, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Jadi berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali dalam konteks Lukas 18 tadi. Sebelum Yesus datang, kita akan jadi janda, terputus dengan dunia, tinggal seorang diri sebagaimana seorang janda yang betul-betul janda. Dan kita hanya menantikan kedatangan Yesus sebagai kelepasan. Tapi dalam menanti itu pun nggak langsung datang. Doa itu seperti seakan tidak dijawab. Tolong Tuhan, tapi kayak nggak ada jawaban doa. Itu sebabnya Alkitab memberikan janji Yesus itu pasti. Pegang itu. Jangan lihat apa yang ada di dunia ini, kayaknya bakal datang deh. Nggak jadi. Kayaknya akan datang deh. Tapi dunia balik lagi normal. Kayaknya akan datang deh karena tanda dunia begini. Kayaknya balik lagi ke normal. Kita nggak bisa hidup dengan melihat begituan. Karena kalau kita ngelihat situasi, ya kita hanya seperti seorang yang mencoba menebak-nebak, ini habis ini apa ya, habis itu apa ya, habis ini apa ya. Nggak bisa begitu dalam kehidupan kita. Dan bahkan sebagaimana yang saya mau bilang bahwa Tuhan akan menangguhkan, bukan terlambat, beda hal. Waktu Yesus datang pertama kali, apa dia terlambat? Enggak. Tapi dari sejak Adam sampai Yesus, berapa tahun itu lamanya? 4.000 tahun. Itu pendek atau lama kira-kira? Lama. Adam dan Hawa punya anak pertama, dikira itu anaknya. Mesias itu keturunannya. Padahal masih 2.000 tahun lagi ke depan. Masih jauh. Tetapi apakah itu terlambat? Tidak. Itu tepat sesuai waktu Tuhan. Kita yang mengira, menganggap, memikir besok nih Tuhan datang. Minggu depan nih, tahun depan nih, 2 tahun lagi, kayaknya habis ini. Itu pikiran kita. Tapi Tuhan sudah punya waktunya. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah, dalam setiap tanda-tanda kedatangan Yesus kedua kali, dan sebelum Yesus datang kedua kali, selalu ada penangguhan. Dan penangguhan ini semata-mata menurut 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, meskipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Tuhan sabar terhadap kamu, karena ia tidak menghendaki satu orang pun binasa. Dan penangguhan penundaan ini pun adalah demi saudara dan saya. Seandainya sekiranya Tuhan datang hari ini, apakah saya layak untuk ikut sama dia di awan-awan? Itu pertanyaan yang real yang bisa kita tanyakan. Dan jawabannya mungkin tidak. Kalau begitu, puji Tuhan. Tetapi apakah artinya masih lama? Oh, jangan main kayak Samuel, kayak Saul. Pikirku kayaknya kamu nggak datang. Ingat, ini sudah di hari ke-7 juga, gitu loh. Hanya jamnya yang tidak dikasih tahu. Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan jamnya tidak seorang pun yang tahu. Hanya Bapa sendiri. Tuhan kasih tanda-tandanya. Betul. Ketika kita lihat semua sudah digenapi, oke. Tapi jamnya nggak ada yang tahu. Itu sebabnya kita jangan seperti Saul, mengira sehingga kita bisa melakukan banyak hal bodoh lainnya di menit-menit akhir. Itu satu hal yang sangat rugi besar. Selama ini kita sudah berkorban, menderita demi nama Kristus, tetapi tinggal sedikit lagi. Itu sebabnya Yesus selalu sampaikan adalah orang-orang yang akan sampai kepada kerajaan surga adalah orang-orang yang bukan orang yang baik, bukan orang yang lain-lain, tetapi yang dikatakan adalah he that endured, dia yang setia sampai akhir.
Kalau kesetiaan kita nggak sampai akhir, itu tidak ada gunanya yang sebelumnya. Tapi kita harus setia sampai akhir. Dan di dalam ini, satu hal yang kita harus lakukan di akhir zaman, yang harus kita lakukan siang malam, 24 jam, adalah berdoa. Berdoa itu perlu dilatih. Kalau membawakan firman kayak gini ya bisa juga dilatih. Tetapi dalam Alkitab, Yesus nggak ngajarin murid-muridnya berkhotbah. Dalam Alkitab, Yesus ngajarin murid-muridnya berdoa. Itu sebabnya kita harus belajar seni berdoa. Karena kalau sekarang kayak ditanya gitu, kita mau berdoa, bicara ayo sama Tuhan, setengah jam. Kira-kira bisa nggak kita ngomong setengah jam? Apa yang mau kita minta setengah jam itu? Mungkin 2 menit aja habis kata-kata. Itu yang saya alami. Dan ternyata tidak semudah itu ngobrol. Tapi dibilang doa itu bicara seperti dengan seorang sahabat, kita sama teman kita bisa ngobrol setengah jam, 1 jam, 2 jam, tapi sama Tuhan mungkin 5 menit. Seperti kehabisan kata-kata, kayak nggak ada obrolan gitu. How come? Bagaimana mungkin kita bisa jadi janda seperti yang di Lukas 18 yang selalu ngetuk siang malam. Dan ketika kita mulai belajar seni berdoa, kita mulai mungkin punya catatan doa, wah kita akan lihat itu banyak. Satu-satu, oh ternyata ini perlu didoakan. Ternyata ini perlu didoakan ya, ternyata ini perlu didoakan ya, ternyata ini perlu didoakan. Dan kita akan lihat semua list-list doa itu ternyata, wah itu sebabnya tidak heran Yesus perlu banyak waktu di pagi hari dan di malam hari. Karena banyak orang, banyak jiwa yang harus didoakan. Dan kita sebagai umat-umatnya juga perlu mengalami pengalaman. Nah, kiranya pelajaran di malam ini yang maaf kalau kepanjangan, boleh jadi berkat buat kita di Lukas pasal 18, baik secara eskatologi tadi di akhir zaman, itu gambaran kita di akhir zaman, dan aplikasi buat kita adalah Tuhan Yesus mengajak kita untuk tidak jemu-jemu dalam berdoa. Kenapa? Karena penundaan akan ada, selalu ada, dan di saat-saat tertunda seperti itulah, di saat-saat damai seperti kayak gini sekarang, justru di saat seperti inilah yang rawan, karena sering kita melakukan perbuatan bodoh sama seperti Saul. Tetapi kalau kita dalam banyak masalah, dalam penderitaan, dalam sakit, dalam apapun, gampang, karena kita tahu kita harus pergi kemana. Tapi di saat kita terjadi penangguhan, penundaan, semua terasa seperti aman dan damai, di saat seperti itulah justru kita harus berdoa lebih banyak. Karena itu kesempatan yang kita punya. Sebelum nanti kita masuk ke Taman Getsemani, kita nggak ngantuk ketiduran seperti Petrus, Yakobus, Yohanes. Dan kita bisa sama-sama berdoa di situ, sampai nanti kita melewati penderitaan salib Golgota, Via Dolorosa itu, dan kebangkitan Yesus datang kedua. Semoga ini jadi berkat dalam kita mengawali hari Sabat ini. Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke Bang Donovan.